Kita setuju ya kalau makhluk hidup itu semata perlu makanan, Oke. perlu makanan. Yang makhluk hidup di bumi itu perlu makanan, kayak manusia, hewan, sama tumbuhan itu sama-sama perlu makanan. Nah, Oke. kalau di manusia, kita tuh perlu kayak protein, Hmm. perlu kayak zat besi, karbohidrat, gula, dan lain-lain. Nah, di Ya. tanaman itu juga sama. Oke. Cuman dia sebutannya tuh unsur hara. Oh, sebutan unsur hara. Bukan bukan ya kayak protein dan sebagainya, tapi Hah? kebutuhannya beda. Nah, itu yang sering kali jadi permasalahan pokok di petani sih. Mereka cuman ikut kebiasaan Oh, itu biasaan. atau ikut ke tetangganya. Kalau dari drone, drone itu teman-teman harus tahu ya, drone itu punya sensor. Jadi nggak Hmm. cuman kamera aja, nggak cuman kamera RGB yang kayak teman-teman ketahui sekarang ya. Iya. Drone itu punya sensor yang bisa merekam atau mengidentifikasi pola vegetasi. Hmm. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau di suatu tanah itu pola vegetasinya pertumbuhannya seperti A misalkan pada suatu kondisi, berarti bisa dikatakan bahwa tanah itu subur atau memiliki kandungan unsur hara sekian. Mm-mm. Oke, halo teman-teman Aeroversum semua. Selamat datang di Aerocast, tempat di mana kita membahas tentang drone dan juga mapping lapangan. Nah, jadi di sini saya bersama tamu pertama di program pertama channel ini, yaitu Mas Yudis. Boleh menyapa? Halo, halo semuanya, halo, halo. Oke. Mas, boleh kenalin dulu Mas. Siapa namanya? Ya, posisinya apa di perusahaan ini dan kerjanya ngapain aja Mas? Boleh. Halo guys. Namaku Yudis. Aku di sini sebagai staff analis ya, khususnya JIS analis. Biasanya spatial analis juga sih. Jadi di Aeroversum ini aku kerja buat analisa data, khususnya data dari drone ya gitu ya. Ya. Data dari drone terus nanti diolah sesuai dengan permintaan dari klien mau dianalisa bagian apa. Biasanya dari pertanian itu biasanya pemupukan, terus ada dari tambang juga, kadang ada dari kementerian kayak gitu-gitu. Ya bebas lah, tergantung dari permintaan dari kliennya apa. Permintaannya. Oke. Udah berapa lama Mas berpengalaman dalam ini? Aku di sini udah dari 2023 ya. 2023 sampai sekarang berarti berapa? Udah 3 tiga tahun ya? tahun. 3 tahun. Ya 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih dikit lah. Itu udah sangat berpengalaman sekali ya dalam bidang ini ya. Oke. Mas, langsung aja ke topik kali ya. Kan akhir-akhir ini lagi banyak nih viral mengenai unsur hara gitu Mas. Oh ya, yang paling aku baca-baca sih barusan mengenai pemerintahan yang korupsi mengenai tanah unsur hara gitu ya Mas. Boleh dijelasin nggak itu unsur hara itu apa sih sebenarnya? Unsur hara. Kalau dari unsur hara bentar, aku cari analogi yang gampang. Oke. Ini ya. Kita setuju ya kalau makhluk hidup itu semata perlu makanan. Oke. Perlu makanan. Yang makhluk hidup di bumi itu perlu makanan, kayak manusia, hewan, sama tumbuhan itu sama-sama perlu makanan. Oke. Nah, kalau di manusia kita tuh perlu kayak protein, perlu kayak zat besi, karbohidrat, gula, dan lain-lain. Ya. Nah, di tanaman itu juga sama. Oke. Cuman dia sebutannya tuh unsur hara. Oh, sebutan unsur hara. Bukan ya kayak protein dan sebagainya, tapi kebutuhannya beda. Kayak di pohon tuh paling umum ya butuh N, butuh P, butuh K kayak gitu. Nah, itu namanya unsur hara. Gampangnya tuh makanan yang diserap oleh tumbuhan biar nanti dia tuh tumbuh dengan baik gitu. Untuk menunjang pertumbuhannya. Oke. Kayak gitu. Jadi mereka sebutannya N. Gitu. Nah, itu semuanya namanya unsur hara. Unsur hara. Oh, jadi makanya ada yang familiar yang namanya pupuk NPK. Betul. Oh, itu salah satunya ya? Ya, oke. Ini emang berpengaruh nggak sih Mas sama produktivitas tanaman? Ngaruh banget dong. Ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Kayak kita aja deh. Kalau kita melakukan aktivitas gitu, kalau nggak ada makanan kan ya lemes ya. Ya sama kayak tumbuhan tadi. Konsepnya sama aja. Kalau tumbuhan tuh nggak makan, ya dia nggak bakalan tumbuh secara optimal gitu. Gimana mau menghasilkan buah ya? Gimana kita mau produktif kalau nggak makan kayak gitu? Ya sama aja. Nah, kebutuhannya tuh yang beda-beda. Kebutuhan yang beda-beda. Oke. Ya, jadi tadi pakai analogi yang Mas Yudis bilang kayak manusia butuh protein, butuh kalsium, butuh segala macam gitu. Nah, jadi apakah di setiap area lahan gitu Mas, kita ambil juga analoginya kalau manusia, misalnya dia ada di kompleks A, otomatis dia bakal mengikuti sosial dari kompleks A.
dari kompleks B ikutnya sosial dari kompleks B, begitu contohnya Mas. Nah Haji, apakah di setiap area lahan gitu, area lahan itu memiliki kebutuhan unsur hara yang berbeda gitu Mas? Kalau dianalikan lagi mungkin lebih ke kebutuhan kali ya. Nah, kebutuhan, oke. Jadi ya analoginya dibalik ini. Kalau kita mau misalkan begadang, kita nggak butuh banyak gula, kita nggak butuh banyak protein, udah. Tapi butuhnya apa? Kafein kan. Kafein, Nah, benar. sama kayak di lahan juga kayak gitu, tergantung kebutuhannya. Kalau pas dia butuh untuk pembuahan, dia nggak butuh N, tapi butuhnya kayak boron dan sebagainya, unsur-unsur hara yang memang menunjang untuk produktivitas buah, untuk pembuahan. Nah, beda halnya kalau satu lahan itu butuh untuk pertumbuhan. Misalnya di fase vegetatif gitu ya. Vegetatif itu butuh NP sama K kayak gitu. Nah, kalau udah fase pembuahan nanti butuhnya lebih ke K dan sebagainya. Ya sama kayak manusia deh. Kalau misalkan ya butuh untuk pre-workout mungkin ya butuhnya karbohidrat, protein dan sebagainya. Tapi kalau mau begadang ya udah stop gula tapi ganti ke kafein. Kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitu ya kebutuhannya. Jadi bisa beda-beda tergantung sama jenis tanamannya juga. Jenis tanaman juga berpengaruh, terus kebutuhannya untuk apa, vegetatif apa generatif kayak gitu. Sama ada satu lagi sebenarnya yang jadi dasar ya, itu kayak pola aktivitas dari petaninya. Misalkan dari sebelum-sebelumnya dipupuk apa, terus kemudian tanahnya jadi kayak gimana. Nah, itu juga berpengaruh juga. Gitu. Nah, menarik sih Mas ini, karena jadi untuk mengetahui tadi yang kayak Mas Yudis bilang itu sesuai kebutuhan itu beda-beda gitu ya kan Mas. Jadi otomatis yang paling dekat lah anggaplah petani gitu. Ya. Petani juga harus sering banget monitoring tanahnya gitu kan, harus tahu gimana kondisinya gitu. Nah, jadi biasanya nih kalau misalnya jadi petani itu tantangan apa sih yang paling sering dihadapi kalau misalnya kita memantau kondisi lahan kita sendiri nih, tapi masih secara yang tradisional, masih secara manual gitu Mas. Gimana caranya? Tantangannya? Kalau sekarang ya, kalau praktik sekarang itu biasanya petani ya. Anggaplah padi ya, petani padi. Petani padi itu biasanya pakai rumus koyo sedurunge atau seperti sebelumnya kayak gitu. Ya kalau masyarakat ya gitu, seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya pakai pupuk urea misalkan, pupuk urea sekian kilo setiap lahannya. Nanti setelah siklus yang pertama nanti yang kedua akan ngikut aja. Nah, padahal bisa jadi di siklus yang kedua itu ureanya sudah cukup, pupuk N-nya itu sudah cukup. Nah, itu yang sering kali jadi permasalahan pokok di petani sih. Mereka cuman ikut kebiasaan. Atau ikut ke tetangganya. Oh, paham ya. Jadi tetangganya. Ya. Jadi kalau tetangganya 200 kilo misalkan, ya ikut-ikutan 200 kilo gitu ya. Nah, padahal ya tadi ya, setiap lahan itu bisa jadi beda kebutuhannya. Nah, maka kalau mau dianalisa ya, kalau secara konvensional ya agak ribet. Karena nanti harus ngecek tanahnya, nge-lab, dan sebagainya. Nah, itu kan kalau dari petani, apalagi petani yang konvensional, itu bakalan makan biaya yang banyak banget. Nah, itu sih sebenarnya yang tantangannya di situ. Kalau misalkan kita ngomong tentang unsur hara ya, kesuburan kayak gitu-gitu. Nah, akibatnya gimana? Akibatnya kalau nanti cuman ikut ke kebiasaan, apalagi ikut tetangganya kayak gitu, nanti bisa jadi tanahnya tuh justru kesuburannya malah menurun. Karena kebanyakan input. Karena kebanyakan pupuk tanahnya bisa menurun kesuburannya. Nah, di situ sebenarnya efek jangka panjangnya ke situ. Nah, tapi permasalahannya di situ tadi. Mahal. Oke, mahal benar sih Mas. Jadi karena masih mengandalkan insting lah gitu Mas. Masih ikut tetangga gitu ya, kan. Betul. Masih ikut tetangga jadi kayak kita memantau tanah kita kayak memastiin kayak susah gitu. Betul. Kayak hanya ikut harus mengandalkan insting juga yang dimana sebenarnya insting juga belum pasti karena kan tanaman sendiri, yang ketiga sendiri karena berbeda gitu kan. Nah, kita mungkin karena cara manual paling susah banget, bukan susah banget sebenarnya karena agak ribet ya Mas cara manual itu. Dimana kalau misalnya pakai drone gini Mas. Nah, jadi kalau misalnya drone itu menurut Mas sendiri deh, bagaimana kalau drone itu bisa membantu mengetahui kondisi tanaman atau tanah itu dari udara? Kalau drone ya, kalau teknologi drone itu sebenarnya Mas udah umum banget sih. Tapi di Amerika, di luar negeri khususnya. Iya, di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia drone masih buat apa?
buat rekam video, Video. sinematik ya kan, Gitu. sinematik bikin jedak-jeduk ya kan. Nah, Iya benar. tuh, drone cuma buat itu doang. Nah. Padahal di luar negeri itu udah emang ini ya, agriculture-nya, pertaniannya itu emang udah mengadopsi teknologi, salah satunya drone itu. Nah, penggunaan juga macam-macam, udah banyak banget. Ya salah satunya tadi, kalau misalkan mau ditanya buat penganalisa unsur hara ya bisa banget kalau drone. Nah, tapi drone-nya kayak apa kan kita juga masih sangat awam ya kalau misalkan di Indonesia. Ya, tapi kalau di kita udah ada sih. Kalau dari drone-nya kayak gitu. Kita juga sering analisa kesuburan itu pakai drone juga. Jadi kita udah familiar lah untuk drone-nya. Jadi ya masih bisa lah kalau di Indonesia kayak gitu. Untuk teknologi drone-nya. Berarti masih bisa tapi belum general ya Mas? Betul, iya. Karena masyarakat Indonesia masih menganggap drone karena emang ada kamera jadi ya pakai dokumentasi aja Ya, gitu. iya. Dokumentasi video, Betul. pemandangan gitu-gitu kan Mas. Nah, Betul. jadi ini menarik sebenarnya Mas. Apalagi karena emang secara umum kalau masyarakat itu masih berpikir bahwa drone itu hanya memang untuk sebagai dokumentasi, cara pandang baru daripada kamera biasa gitu kan. Nah, jadi gimana sih data hasil pemetaan ini yang dari drone ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan unsur hara gitu? Wah, ini agak teknis sebenarnya, agak teknis, tapi coba tak jelasin secara bahasa bayi, bahasa bayi, gitu, bahasa bayi lah ya. Bahasa bayi gitu. Jadi gini, kita pakai teknologi drone ya, kita spesifik pakai teknologi drone karena ada banyak sebenarnya teknologi, cuman kita bahas yang drone dulu aja. Kalau dari drone itu teman-teman harus tahu ya, drone itu punya sensor. Jadi nggak cuman kamera aja, nggak cuman kamera RGB yang kayak teman-teman ketahui sekarang ya. Drone itu punya sensor yang bisa merekam atau mengidentifikasi pola vegetasi. Ya, jadi pola pertumbuhan itu bisa diketahui sama drone. Pola vegetasi dari sensor-sensor yang ada dipasang di drone. Ya, cuman kalau yang drone pada umumnya kan yang tahu cuma kamera RGB aja. RGB ya. Padahal banyak sekali sensor NIR, nah contohnya ya sensor NIR, sensor thermal dan lain-lain. Nah, kita gunakan sensor-sensor itu untuk mengetahui pola dari pertumbuhan vegetasinya. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau di suatu tanah itu pola vegetasinya pertumbuhannya seperti A misalkan pada suatu kondisi, berarti bisa dikatakan bahwa tanah itu subur atau memiliki kandungan unsur hara sekian. Nah, nanti kita padukan juga dengan survei lapangan langsung. Jadi kita tes di tanah itu apakah benar. Kalau misalkan dari drone datanya sekian, apakah juga sesuai dengan tanahnya. Nah, setelah itu nanti kita buat modeling namanya. Modeling. Nah, nanti modeling ini ada banyak banget caranya ya. Bisa dari regresi, terus ada machine learning. Machine learning nanti juga banyak banget ininya, model arsitekturnya. Contohnya itu ada decision tree, ada random forest, ada like GBM. Nah, itu banyak banget lah. Kalau mau explore ada banyak banget. Nah, kita juga pakai itu sebenarnya, pakai machine learning. Nah, terus setelah itu, setelah kita modelkan pakai machine learning, nanti akan ada peta. Ada peta yang menunjukkan sebaran unsur haranya. Ya, jadi tadi ya dari drone, sensor drone. Terus kita lakukan analisa validasi di lapangan. Nah, setelah itu kita modeling. Nah, dari ini di modeling, nah nanti muncullah satu peta kesuburan atau peta sebaran unsur hara. Nah, di situ baru kita tahu di lahan ini unsur haranya apakah defisit. Nah, terus kemudian di lahan satunya apakah juga defisit atau justru malah kelebihan. Apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita stop misalnya di situ. Nah, nanti bisa di skemakan seperti itu kalau dari drone. Gitu. Jujur agak ya kalau di ngomong ini agak rumit sih. Apalagi posisinya kan saya sebagai orang awam kan, yang belum mengerti apa tentang kayak gini kan, kayak aduh susah banget. Yang emang sebenarnya belum kecimpung juga sama dunia pertanian seperti kan. Tapi ini Mas, yang paling penting nih Mas, buat mungkin yang nonton nanti nih ada orang masyarakat yang petani gitu kan Mas, bagi yang istilahnya sorry itu saya kayak boomers gitu, kayak apaan sih nih, udah belum update gitu. Teknologi apa sih nih ribet, udah pakai insting aja gitu, ribet banget, pusing gitu kan, kayak kudet gitu istilahnya Mas. Nah, emang seberapa akurat sih Mas teknologi ini Mas? Kalau kita ngomong akurasi ya perlu dipahami juga ya. Kalau kita sampai 100% itu namanya bukan prediksi. Oh benar. Tapi itu langsung. Ya kayak tadi di
ke lahan terus ngukur secara langsung, nah itu sudah pasti 100%. Ya, Nah, oke. tapi karena ini kita sifatnya prediksi ya, karena sebarannya sangat luas, kita prediksi, ya kita kalau sekarang masih mampu di atas 80% lah. Nah, teman-teman bisa cek ya, nanti kalau kebetulan nemu jurnal di angka berapa yang menunjukkan kalau itu tuh sudah sangat akurat. Pasti cuma di bawah di atas 60. Oh. Tapi kita udah di atas 80. Di atas 80. Nah, itu berarti Oh iya. sangat akurat sekali. Oh iya. Karena sudah Iya, sangat iya. akurat. Ya, dengan prediksi ya. Namanya Hmm. prediksi pasti nggak 100%. 100%. Tidak mungkin 100%. Kalau 100% prediksi ya. Gitu. Sampai 80% ke atas. Luar biasa sih. Ini luar biasa. Teknologi zaman sekarang emang luar biasa sih, Mas. Emang kalau misalnya udah seperti itu aku pernah ini, Mas, ngelihat cuplikan drone gitu, namanya drone sprayer gitu. Yeah. Drone sprayer itu jadi agak menarik sih drone-nya. Emang bagaimana cara dia nyemprot itu pupuk kalau nggak salah ke sebuah tumbuhan gitu kan. Nah jadi emang bagaimana sih cara tindak lanjutnya itu dari hasil analisis unsur hara dan mungkin rekomendasi pemupukan gitu, Mas? Oke, jadi gini ya, tadi kan kita udah bahas terkait apa hasilnya ketika kita pakai drone gitu ya. Udah ada peta nih, teman-teman. Udah ada peta. Terus kan pertanyaan selanjutnya pasti itu tadi ya. Ya. Terus ngapain, Mas, kalau aku udah ada peta? Ya, udah ada peta terus ngapain? Nah, maka dari peta itu kita bisa lakukan tindak lanjut. Salah satunya tadi pakai drone. Drone itu juga nggak cuman buat tadi ya sensor dan sebagainya, tapi ternyata bisa juga untuk tindak lanjutnya, buat pemupukannya, buat spraying, buat spreader dan sebagainya. Nah, dari peta tadi kita bisa gunakan drone untuk menyebarkan pupuk ya. Kalau di sini pupuk biasanya kan masih butiran-butiran, belum yang liquid, belum yang cair ya gitu ya. Nah, maka kita pakai drone namanya drone spreader. Spreader. Kalau sprayer kan biasanya buat hama ya, hama kalau sprayer. Kalau spreader itu biasanya buat nyebarin pupuk. Oh, beda ya, Mas? Beda. Oh, Jadi dia sifatnya menyebar kayak gitu. Nyebarin partikel. Nah, dengan adanya drone spreader terus digabungkan sama peta tadi, peta hasil sebaran unsur hara tadi, itu drone itu akan secara otomatis menuju ke titik-titik yang memang rawan gitu. Namanya rawan atau kekurangan unsur hara. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita manusia kan agak susah ya. Kalau misalkan lahan kita segini nih, sangat luas. Nah, area merahnya di sini. Nah, tapi kalau kita secara manual kan sulit ya melakukan pembatasan di area merahnya itu di mana. Nah, tapi kalau pakai drone kita sudah bisa. Jadi langsung menuju ke titik yang memang rawan defisit unsur hara kayak gitu. Oh, otomatis lebih efisien. Iya. Nah, jadi secara otonomus, bukan manual lagi. Otonomus. Oke. Luar biasa, menarik sih, Mas. Ini topiknya emang menarik sih emang. Bagaimana caranya supaya bisa teknologi emang benar-benar ngebantu manusia, terutama kayak pertanian gini kan, biar lebih gampang, lebih simpel gitu, nggak perlu mikir capek harus prediksi gitu kan, apalagi kayak tadi ngelihat punya tetangga gitu kan. Nah, mungkin kita langsung masuk ke topik general aja sih, Mas. Pendapat Mas sendiri deh, gimana sih Mas Yudi sendiri gitu melihat perkembangan pertanian presisi di Indonesia dalam mungkin jangka waktu yang ke depan gitu, menurut Mas Yudi? Kalau di Indonesia ya terkait pertanian presisi itu sebenarnya udah mulai masuk sebenarnya. Ya. Mulai dari tahun 2022 kalau nggak salah. 2022 itu di pupuk Indonesia itu sebenarnya sudah mulai menggunakan precision farming ya. Precision farming terutama buat menentukan rekomendasi pemupukan. Nah, tapi yang permasalahannya ya tadi, kalau balik ke akar ya, ke paling bawah, level paling bawah, di petani itu kan belum umum. Kalau kita pakai rekomendasi pakai drone dan sebagainya kan belum umum. Ya tentu akan ada tantangan di situ. Cuman kalau masalah apakah optimis atau enggak ya tentu kita harus optimis. Nah, maka kita di sini juga edukasi. Kita edukasi terus kan, setiap postingan kita kan juga edukasi terus tuh. Gimana caranya kita membuka mata dari para petani, khususnya yang milenial dan Gen Z ya. Anak-anak muda sekarang kan udah mulai melek teknologi tuh. Nah, harapannya di situ sih. Kita sudah bisa mulai memasukkan teknologi ini ke petani-petani yang memang mau beradaptasi itu, mau maju kayak gitu. Dan yang mau maju mau menggunakan teknologi.
Nah di situ sih sebenarnya ya optimis aja. Optimis saja ya. Oke. Menarik sih Mas tadi, seperti yang Mas sampaikan kalau emang belum terlalu general lah, ini belum terlalu paham tentang teknologi itu sama mapping lahan gitu kan Mas. Apalagi emang masyarakat mayoritasnya tuh yang emang berkecimpung dalam pertanian ini kan mentok-mentok milenial lah, gitu kan. Gen Z kan kayak udah apain sih ngurusin tanah gitu kan. Mentok emang kuliah pertanian tapi ya mikirin teknologinya, nggak mau langsung bersentuhan langsung gitu kan, kayak duitnya nggak ada gitu. Kalau mikirnya Gen Z ini duitnya nggak ada gitu, nggak mau turun ke sawah, gitu, maunya kerja yang WFH, WFC, work from cafe gitu kan Mas. Nah jadi sebenarnya tujuan edukasi ini walaupun kita ngasih tahu ke semua masyarakat tapi tertuju emang buat ke petani gitu ya Mas. Petani umumnya tadi kayak yang aku bilang, ke boomers gitu kan. Nah jadi langkah pertama yang sebaiknya harus kita ambil gitu, yang sebaiknya yang pelan-pelan supaya nanti mereka bisa mengerti gitu kan Mas, yang sebaiknya kita lakukan dari perusahaan atau petani yang ingin mulai memanfaatkan teknologi drone atau analisis spasial itu. Kalau langkah pertama sebenarnya ini nggak cuma buat petani aja sih. Oke. Karena kalau di Indonesia tuh ada kayak rantainya gitu. Nggak cuma petani aja tapi ada memang mitra-mitra dari pertanian kayak gitu. Mitra pertanian yang nanti akan mendanai dan sebagainya untuk kolaborasi sama petani langsung kayak gitu. Yang langkah pertama ya pasti harus melek dulu. Harus sadar dulu. Mau nggak mau harus sadar dulu kalau ada teknologi kayak gini. Ya, dari sadar itu terus cari keuntungan ya atau kemudahan ya dalam penggunaan teknologi ini. Nah, kalau sudah tahu itu kan nanti akan secara berangsur-angsur untuk memulai melakukan teknologi ini atau mengadopsi teknologi ini. Nah kayak gitu. Nah nanti bisa dimulai dengan pelatihan kayak gitu. Nah terus kita kan juga selalu bikin feeds tentang teknologi spasial, drone dan sebagainya. Nah, nanti bisa di follow juga ya, boleh, untuk akun kita kayak gitu. Nah nanti untuk membuka wawasan kita lah. Kalau ternyata ternyata teknologi kayak gini ya itu. Nah itu yang pertama memang harus disadari dulu sih kalau teknologi ini memang bertujuan untuk membangun era digitalisasi kan udah sekarang industri 4.0 kan. 4.0. Nah itu udah ya harusnya kita udah mulai beradaptasi lah untuk petani Indonesia kayak gitu. Itu sih langkah pertama. Oke, ini menarik sih Mas. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa menyadarkan ya masyarakat yang memang berkecimpung dalam pertanian gitu, supaya mereka bisa memanfaatkan teknologi, apalagi kita yang udah masuk apa tadi? Industri 4.0 gitu. Itu sangat menarik banget sih. Bagaimana supaya mempersimpel aja sih mempersimpel pekerjaan kita gitu, yang dari harus mengandalkan tenaga sendiri, kita bisa bekerja sama lah istilahnya kan Mas, bekerja sama dengan teknologi supaya bisa mempermudah langkah kita. Nah, oke, mungkin yang terakhir nih Mas, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang lagi nonton mungkin, bagaimana supaya kita udah ngejelasin nih, kita emang setelah dijelasin sarannya gimana sih Mas? Kita harus hubungin kemana sih Mas? Begitu. Ya buat teman-teman ya, kalau teman-teman udah tahu tadi pembahasan kita ya, kita udah punya teknologi dan sebagainya, jadi jangan cuman didiemin di pikiran, jadi jangan cuman selesai mendengarkan, tapi juga mulailah untuk take action ya, mengambil aksi nyata gitu ya. Teman-teman bisa mulai dengan pelatihan dulu. Ya, pelatihan basic nggak apa-apa, pelatihan basic ya, tapi nanti akan secara berurutan nanti akan mulai untuk mengadopsi teknologi yang lebih tinggi lagi. Ya kalau mau ikut pelatihan dan sebagainya, kita ada programnya juga, pelatihan basic maupun advance. Itu bisa teman-teman cek di Instagram kita ya. Instagram kita lumbungmuncul.com, dan itu nanti akan ada banyak sekali feeds di sana. Nah, teman-teman bisa DM yang di marketing kita, nanti akan kita bantu untuk pelatihan-pelatihannya kayak gitu. Simpel itu ya ternyata Mas. Tinggal buka Instagram, cari Lumbung Muncul, habis itu DM, habis itu langsung dikasih gitu. Itu free consultation nggak Mas? Ada paketnya. Nanti bisa dicek aja. Bisa langsung DM dulu ya Mas, biar untuk DM dulu aja. Ya. Biar lebih kenal, lebih dekat gitu. Oke Mas Yudis, terima kasih banyak atas thank you. yang udah datang di podcast pertama kita ini. Spesial sekali Mas Yudis ini memulai
podcast kita di Aeroversum ini, di Aerocast ini. Ya semoga kesempatan lain hari kita bisa ngobrol lagi dengan Mas Yudi. Yuk, siap. Oke, teman-teman terima kasih banyak buat yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you.